Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Kalkun Borneo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ternak yang kita pelihara juga menghasilkan telur dan menghasilkan ayam yang bagus. Untuk ternak-ternak lainnya juga semoga semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir di channel Kalkun Borneo untuk membahas tentang kalkun. Karena saya berada di kandang kalkun, kali ini saya akan membahas tentang kalkun, yaitu penyakit apa saja yang bisa menyerang kalkun ini. Langsung saja kita pada intinya, penyakit-penyakit yang sering menyerang kalkun. Sebetulnya kalkun ini termasuk hewan yang kuat, unggas yang kuat karena memiliki bobot yang besar dan tidak mudah terserang oleh penyakit-penyakit ayam pada umumnya. Tetapi meskipun begitu, kalkun mempunyai penyakit-penyakit tersendiri yang mampu menyerang kalkun. Ini adalah penyakit-penyakit yang sering dikeluhkan oleh para peternak yang biasa dihadapi oleh peternak kalkun. Langsung saja untuk yang pertama adalah penyakit tungau atau kutuan. Biasanya kalkun ini terkena penyakit tungau ini biasanya karena kondisi kandang yang kotor dan bulunya tercemar oleh kutu atau tungau. Biasanya penyakit ini sering sekali dialami oleh kalkun. Gejala-gejala yang timbul adalah sering mematuk dan mengibaskan bulu-bulunya. Jadi kalkun ini merasa gelisah, dia sering mengibas-ngibaskan bulunya ke tanah dan mematuk-matuk daerah ekornya atau daerah seputaran pinggulnya. Itu sering dilakukan apabila Anda mengalami kondisi kalkun Anda seperti itu. Kemungkinan kalkun Anda terkena kutu atau tungau. Biasanya setelah kalkun ini terkena tungau atau kutu, dia nafsu makannya jadi berkurang. Selain nafsu makannya berkurang, bentuk dari wajahnya itu agak pucat dan kehilangan nafsu makan. Itu adalah beberapa gejala yang dialami kalkun apabila kalkun ini mengalami serangan kutu atau tungau. Untuk cara mengatasi penyakit kutu atau tungau tersendiri tidaklah sulit menurut saya. Yang perlu Anda lakukan adalah menjaga kebersihan kandang. Jangan menggunakan alas sekam ya, karena sekam padi atau kulit padi itu banyak mengandung kutu. Jadi apabila Anda menggunakan sekam sekitar beberapa hari kemudian, maka itu menjadi sarang kutu atau tungau. Jadi usahakan tidak menggunakan sekam dari kulit padi. Cara mengatasi kutu tersebut biasanya ada para peternak tradisional menggunakan minyak tanah yang dioles ke bulu-bulu dari kalkun ini. Ada juga yang menggunakan cairan disinfektan seperti campuran Baiklin dan air. Jadi 1:10 disemprotkan ke bagian yang memang terkena kutu. Didiamkan lalu kita bilas dengan air. Bisa juga dengan karbonat Servin ya. Dengan karbonat dilarutkan bersama air lalu disemprotkan ke kalkun, ke bulu kalkun. Dan ingat, apabila kalkun Anda ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera pisahkan kalkun, segera karantina kalkun yang sakit, dipindahkan ke kandang yang lain, kandang sementara, kandang kecil, agar kalkun-kalkun lainnya tidak tertular penyakit kutuan tersebut. Itu adalah penyakit yang pertama yang sering dialami oleh kalkun atau sering dikeluhkan oleh para peternak kalkun. Yang kedua yang paling sering dialami oleh kalkun adalah cacar atau kutil. Biasanya menyerang bagian wajah ya, wajahnya itu biasanya seperti ini contohnya. Wajahnya mengalami kutil-kutil, ada benjolan-benjolan, itu banyak sekali.
jenis ini disebabkan oleh virus familia Poxviridea dan Genesus azipox virus. Kalkun yang terserang penyakit ini terdapat bercak-bercak merah seperti kutil yang tadi saya bilang, di badannya, di kakinya, dan di kepalanya. Paling sering pada umumnya di kepalanya. Penyembuhan dan pencegahan bisa dengan vaksin yang diberikan setelah berkonsultasi dengan dokter hewan. Itu kalau kita bertemu dengan dokter hewan. Tetapi biasa juga digunakan minyak tanah. Seperti yang tadi saya bilang, menggunakan minyak tanah dioles ke bagian yang terkena kutil tadi. Atau untuk cara yang ekstrim bisa juga untuk kita potong bagian yang terkena kutil itu. Tetapi setelah dipotong harap dibersihkan, diolesi dengan antibiotik. Tapi saran saya mendingan diolesi dengan minyak tanah saja dan akan berangsur-angsur pulih. Yang ketiga, yang sering dikeluhkan juga oleh para peternak kalkun adalah penyakit kalkun lumpuh. Jadi kalkun tidak bisa jalan. Jadi dia lumpuh total. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Yang paling sering adalah kalkun terlalu gemuk atau obesitas. Jadi kalkun ini apabila Anda memberinya makan, dia tidak akan berhenti makan. Makanya kalkun ini harap Anda memberi makannya dibatasi atau dijadwalkan pagi dan sore, tidak berlebihan, agar berat badan kalkun ini tidak terlalu berlebih. Sehingga apabila kalkun ini beratnya terlalu berlebih atau obesitas, dia akan tidak bisa berjalan atau lumpuh. Lumpuh juga bisa disebabkan oleh kandangnya itu rendah ya. Kandang tidak sesuai dengan tinggi kalkun. Kalkun jarang diumbar atau jarang dijemur. Bisa juga kalkun tersebut menjadi lumpuh. Jadi agar tidak lumpuh harap perhatikan makanannya, pakannya, dosis makannya jangan terlalu berlebihan, dan sering-seringlah untuk menjemur kalkun agar kalkun Anda menjadi sehat dan tidak terkena penyakit lumpuh. Yang keempat biasanya yang dialami oleh kalkun juga bisa sesak berlendir hidungnya atau flu. Kalkun juga mengalami flu dan nafasnya juga bisa terganggu. Saya pernah mendapatkan kalkun saya seperti itu dan saya suntik vitamin B1 dan antibiotik dan nafasnya menjadi bagus, tetapi tidak bertahan lama. Dalam waktu beberapa minggu kalkun tersebut tidak terselamatkan dan akhirnya mati karena mungkin penanganannya terlambat. Jadi apabila memang Anda mendapati kalkun udah mulai gejala-gejala itu, segera pisahkan dan segera beri obat agar penyakitnya tidak menjadi parah dan dapat segera terselamatkan. Untuk yang selanjutnya adalah penyakit kolera juga menyerang kalkun, tetapi ini juga jarang sekali kondisinya kalkun terkena penyakit kolera ini, tetapi ada. Penyakit ini sering menyerang bagian pial kalkun. Biasanya pialnya membengkak ya, membesar pialnya. Apabila memang kalkun mengalami penyakit kolera dengan tanda-tanda bagian pial jambulnya itu membengkak, segera obati dengan antibiotik seperti streptomycin atau tetracycline. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah flu burung atau AI. Banyak peternak yang gagal panen karena unggas yang mereka pelihara terkena virus flu burung. Di Indonesia sendiri sudah ada virus flu burung itu dan banyak sekali menyerang unggas dan unggasnya banyak sekali yang mati. Dalam menghindari penularan virus flu burung ini dibutuhkan biosecurity. Penularan virus flu burung bisa dikarenakan karena kurangnya pengetahuan peternak dan kurangnya bersosialisasi. Untuk itu sebelum Anda membeli ayam kalkun sebaiknya pastikan dulu ayam kalkun Anda sudah divaksin. Oh ya, apabila umur kalkun Anda
1 bulan mungkin Anda bisa untuk vaksin kalkun agar kalkun ini tidak mudah terserang penyakit. Anda bisa vaksin kalkun atau ayam apapun dalam usia 1 bulan sudah bisa Anda vaksin, dan hal tersebut akan membuat unggas atau kalkun menjadi lebih kuat menghadapi penyakit-penyakit lainnya. Mungkin seperti itu dulu. Ada 6 penyakit yang sering menyerang kalkun. Dari 6 ini ada 4 penyakit yang sering sekali menyerang kalkun, yaitu penyakit kutuan, cacar yang kepalanya ada bercak-bercak atau kutil, lumpuh, dan yang flu. Ini adalah 4 penyakit yang sering sekali menyerang kalkun dan menyebabkan kalkun sampai mati. Mungkin pada kali ini sampai di situ dulu. Semoga membantu. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Segera lakukan penyemprotan kandang minimal 2 minggu 1 kali agar bakteri-bakteri atau virus tidak menempel dan kalkun Anda menjadi lebih sehat. Untuk penyemprotannya sendiri bisa menggunakan air dicampur dengan Baiklin atau deterjen dicampur dengan air, karena hal itu sangat murah dan mudah didapat bahan-bahannya dan sangat mudah sekali diolah. Nanti pada kesempatan selanjutnya saya akan membuat ramuan tersebut untuk menyemprot kandang-kandang dari hewan agar terbebas dari berbagai macam penyakit. Apalagi saat ini sekali terjadi kasus virus corona ya. Sampai situ dulu video saya kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akan membalas setiap pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Salam peternak.